12b. Sementara itu Raini duduk diam sendirian di bangku taman. Tempat itu ternaungi sekelompok perdu besar bunga mawar, hingga letaknya sedikit tersembunyi. Hatinya masih dipenuhi berjuta pertanyaan, yang tak juga menemukan jawaban. Tangannya bahkan masih gemetar hingga sekarang. Bibirnya juga masih sedikit kebas, akibat ciuman penuh dahaga itu. Rasa rindu dan mendamba bercampur dalam dada Raini, hingga terasa menyesakkan. Itu adalah ciuman pertamanya. Selama bersama Said, tidak sekalipun pria itu mau menyentuh Raini. Namun Zafir dengan mudah telah merenggutnya begitu saja. Tapi kemudian Zafir meninggalkan dirinya, dalam bayangan erotisme tak tertahan. Ia sangat ingin menyeberangi jembatan emas, lalu menyusup ke dalam kamar Raja Haram N itu. Ciuman itu sudah membuat Raini gila. Bahkan detak jantungnya masih berpacu kencang, tiap mengingat kemesraan kilat itu. Seluruh permukaan kulitnya menjadi lebih sensitif. Panas membara yang membakar terasa menyakitkan, mengingat semua sentuhan tangan Zafir. Raini tertawa miris mengingat kebodohannya. Mengingat aturan yang jelas harus mereka patuhi. Zafir tidak akan menemuinya, sebelum pernikahan mereka berjalan 1 minggu. Sekuat apapun keinginan untuk melanjutkan urusan yang tertunda di antara mereka, baik Zafir maupun Raini harus dapat bertahan. Zafir takkan mendatangi kamarnya malam ini. Sekarang Raini dapat melihat jelas perasaan pria itu kepadanya, sejelas ia menatap pantulan bayangan dirinya di cermin. Ketertarikan fisik di antara mereka sangatlah kuat, hingga membuatnya terasa kian tersiksa. Kegelisahan itu semakin mengganggu. Hingga membuat Raini tidak mampu memicingkan mata, tanpa membayangkan sosok maskulin pria itu. Zafir. Mau kemana ia larut malam begini? Raini bergumam lirih, ketika secara tidak sengaja melihat tubuh tegap Zafir tengah melintas tergesa melewati jembatan. Dahi Raini berkerut penuh tanya. Sementara benaknya dipenuhi sedikit harapan. Mungkin Zafir akan mengunjungi kediamannya. Sayang dugaannya itu keliru. Pria itu terus berjalan tanpa menoleh, semakin menjauhi areal istana. Karena penasaran, Raini pun meninggalkan tempatnya duduk dan mulai mengikuti Zafir. Dengan mengendap-endap, Raini mengikuti langkah Zafir yang lebar. Kadang ia harus setengah berlari agar tidak terlalu ketinggalan jauh, tapi masih dengan menjaga jarak aman. Raini bersikap sangat berhati-hati, terutama karena harus menghindari penjaga. Ia tidak mau ketahuan, atau urusannya akan panjang. Raini terus bergerak mengikuti Zafir, yang semakin menjauh dari istana. Napas Raini seakan sudah mau habis, bahkan keringat sudah membanjiri tubuh. Tapi jika ia berhenti sekarang, maka ia akan kehilangan Zafir. Raini sudah hampir menyerah pada sesak di dada, tetapi nalurinya menuntun untuk tetap mengikuti pria itu. Mereka melewati jalan berbatu yang panjang, di tengah taman belakang istana. Beberapa bagian hanya berpenerangan redup, hingga sesekali ujung kaki Raini terantuk batu. Kemudian mereka tiba di perkebunan kurma yang luas. Ini perjalanan terjauh yang pernah Raini lakukan di luar area istana. Ia tidak menyangka, jika Haram N benar-benar memiliki perkebunan kurma yang luar biasa luas dan sangat subur.
Raini agak bergidik ngeri di tengah keremangan. Tapi untuk kembali ia pun merasa sedikit enggan. Gadis itu meyakinkan diri bahwa tidak ada hewan buas yang berkeliaran di Haram N. Kegelapan kini mulai menyelimuti tiap jengkal tanah yang ia pijak. Mengandalkan cahaya bulan yang mengintip dari celah-celah daun kurma, Raini terus mengikuti kemanapun pria itu bergerak. Sejauh ini, Zafir sepertinya tidak menyadari bahwa ada yang sedang mengikuti. Hal itu membuat Raini sedikit lega. Zafir yang selalu terlatih dengan gerakan mencurigakan sekecil apapun di sekitar, saat itu seolah seluruh inderanya terasa lumpuh. Zafir akhirnya berhenti di sebelah mata air yang tidak terlalu besar. Tangannya mendorong sebuah batu seukuran kepala unta, yang terletak di samping sumber mata air itu. Raini menutup mulut dengan dua telapak tangan, melihat hal tak terduga di depannya. Tiba-tiba saja dinding batu di samping mata air itu terbelah dua. Suara gemuruh akhirnya berhenti, menampakkan rongga besar yang gelap gulita. Raini memperhatikan dengan seksama, ketika Zafir mulai bergerak masuk ke dalam rongga menyerupai gua itu. Ia menunggu agak lama, meski sebenarnya sudah tidak sabar ingin masuk. Dengan keberanian dan kenekatan luar biasa, Raini memutuskan untuk ikut masuk ke dalam. Udara panas menyambutnya ketika berada di mulut gua. Tangan Raini meraba-raba dinding. Udara terasa gelap dan pengap. Lantai di bawah kakinya juga terasa licin. Tiba-tiba suara gemuruh memekakan telinga kembali terdengar di belakang. Pintu batu itu sudah tertutup kembali. Sepertinya panik juga tidak akan membantu. Bukan saatnya juga mencari tombol pemicu agar bisa keluar lagi. Tidak ada jalan lain, kecuali terus maju mengikuti arah yang tidak diketahui. Raini menarik napas panjang untuk mensugesti dirinya, agar tidak terlalu takut. Sambil berpegangan pada dinding gelap di sebelahnya, Raini terus bergerak pelan. Kedua matanya terus menyesuaikan dengan kepekatan. Raini agak lega, ketika akhirnya sampai pada sebuah pangkal tangga menurun. Tangga batu itu terlihat curam dan panjang. Raini menapaki satu persatu anak tangga, yang anehnya tidak terasa licin. Setelah cukup lama berjalan, ia akhirnya tiba di pangkal sebuah lorong panjang. Lebarnya hampir 5 meter. Tidak seseram suasana dalam bayangan yang sempat terlukis di benak Raini. Mata gadis itu dibuat takjub dengan pemandangan di depan sana. Lorong panjang yang terlihat bagai tidak berujung itu, terang benderang dengan obor api abadi. Ada banyak ceruk di kanan dan kiri lorong untuk meletakkan obor-obor itu. Raini beberapa kali mengerjap tidak percaya, tapi semua hal itu memang nyata. Raini sangat yakin jika sekarang dirinya sedang berada di perut Sahara. Mungkin lorong itu salah satu jalan penghubung dengan dunia luar. Seperti ketika Zafir membawa dirinya dari El Firdaus. Raini menarik napas beberapa kali, sebelum melangkah melanjutkan misi penguntitannya. Bagi Raini semua hampir seperti di luar nalar. Rasanya sangat aneh menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang jauh lebih misterius dari Haram N. Segalanya terasa sunyi. Telinganya tidak mendengar bunyi apapun. Jika ia berjalan dengan menggunakan alas kaki, langkahnya pasti akan terdengar oleh Zafir. Dengan pelan dan hati-hati, Raini akhirnya melepaskan terompah yang ia pakai. Ia meninggalkannya begitu saja di salah satu sudut, dengan dinding yang basah karena rembesan air dari atas.
Baiklah. Aku akan mengikuti kemanapun sekarang kau akan pergi. Tekad Raini dalam hati. Setelah dirasa cukup tenang, gadis itu berjalan mantap dengan perasaan takut yang sudah disingkirkan jauh-jauh. Jika ada binatang berbisa mendekat, toh ia dapat langsung berteriak memanggil Zafir. Sangat tidak mungkin pria itu akan membiarkannya dalam bahaya. Meski resikonya ia akan ketahuan.